Oke, selamat datang di podcast Siap Kerja by Cakrawala University. Ini suatu program yang udah dari tahun lalu kita agendakan tapi nggak jadi mulu nih. Kali ini kita kedatangan salah satu narsum kita yaitu Kaprodi Cakrawala University. Selamat siang Pak Dwi. Siang Mas Daniel. Ya, boleh Pak silahkan memperkenalkan diri dulu Pak. Oke ya. Nama saya Dwi Winarno. Kalau mahasiswa sini manggilnya Pak Dwi. Saya di sini dosen dan juga Kaprodi di Finance dan Investment Program. Oke. Kenapa finance dan investment, Pak? Kenapa nggak finance aja? Karena lebih familiar finance ya. Itu menarik tuh. Sebenarnya saya juga kurang tahu ya. Coba saya cari dulu ya. Canda aja. Sorry. Saya. Tanya lagi dong. Oh, oke. Iya. Sebenarnya Pak Dwi ini beliau tuh jadi kaprodi di Cakrawala University. Backgroundnya cukup oke gitu ya, dari STAN ya dulu kalau nggak salah. Iya. Jadi Kemudian boleh. Kalau background pendidikan cukup banyak ya. Saya mulai kuliah tuh dari akuntansi pemerintah di STAN. Itu akuntansi pemerintah ya di STAN. Kemudian lanjut di manajemen keuangan di UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lanjut S2 di SBM ITB, kewirausahaan, karena saya juga bangun bisnis ya. Dan terakhir lagi saya kuliah di Sekolah Bisnis IPB. Jurusannya kembali ke manajemen keuangan. Jadi emang lebih banyak di keuangan dan akuntansi. S3 Pak itu Pak? S3 gitu. Jadi lebih banyak di keuangan, akuntansi, dan ada sedikit di kewirausahaan gitu. Oke. Menarik banget nih, kan beliau kaprodi finance and investment. Kenapa ada investmentnya Pak? Kenapa nggak finance doang Pak? Oke, kenapa ada investmentnya gitu ya? Jadi umumnya ya, kalau di luar itu jurusannya tuh namanya biasanya manajemen. Manajemen terus ada manajemen keuangan, Betul. pemasaran. Betul. Jadi manajemen ada keuangan, pemasaran, operasional, marketing gitu ya, pemasaran dan marketing. Terus sumber daya manusia, SDM, manajemen SDM gitu. Nah, kita spesifik nih, satu di keuangan, lebih dalam dari keuangan tuh investasi gitu, lebih dalam. Nah, kenapa jurusannya spesifik? Kenapa investasi tuh Pak? Ya. Pertama, ini satu uniqueness dari program ini. Jadi kita spesifik banget. Jadi ada investasi sampai kita belajar trading, algoritmik trading. Kita juga banyak menang di perlombaan trading. Tiap semester kita menang di perlombaan trading gitu. Nah, itu satu keunikan. Dan kenapa keunikan itu muncul ya? Kenapa keunikan itu muncul? Dari forecast itu ke depan industri yang booming itu salah satu industri keuangan dan investasi. Kalau dilihat kan lagi ramai bahasan Gen Z itu banyak yang FOMO masuk ke kripto. Benar. Kripto itu investment gitu. Jadi ke depan tuh kan banyak orang-orang yang tertarik karena jujur ya, di luar kompetisi makin ketat, persaingan makin tinggi, orang-orang butuh alternatif untuk mencapai financial stability. Ya, salah satunya yang mereka lakukan adalah berinvestasi. Sayangnya dengan ilmu yang tidak ya atau yang belum cukup gitu, investasinya jadi lebih dekat ke spekulasi. Akhirnya banyak yang gagal. Nah, akhirnya ke depan tuh makin semakin banyak industri-industri investasi yang membuka lowongan kerja baru, kesempatan-kesempatan baru gitu. Jadi saya rasa ke depan itu jurusan ini akan semakin booming lah, makin. Bisa ceritain nggak nih Pak, bedanya finance dan investment sama manajemen keuangan di kampus lain sama di Cakrawala University tuh kayak gimana gitu Pak bedanya Pak? Oke, ini kebetulan kemarin saya udah saya sebelumnya pernah kuliah di berbagai PTN gitu ya. Benar. Di manajemen keuangan, kalau di salah satu PTN yang kita anggap paling unggul gitu ya, itu di situ belajarnya umum. Jadi manajemen keuangan itu nanti kebagi lagi nih, dari manajemen keuangan spesifik misalnya ke perbankan. Di perbankan ada namanya manajemen treasury. Treasury itu investasi yang hitungannya daily, hari per hari, jangka pendek. Itu manajemen treasury. Nah, selain manajemen treasury nanti ada lagi yang pasar modal dan manajemen investasi yang security management, kayak misalnya saham, obligasi kayak gitu ya. Nah, itu umum gitu. Nah, kita lebih spesifik.
Lebih Contohnya spesifik. gimana Pak? Spesifik, Itu contoh. kan kayak konsentrasi nggak sih Pak tadi kan sebenarnya manajemen keuangan itu konsentrasinya treasury Ya. Nah, sebenarnya kalau di sana manajemen keuangan udah konsentrasi, udah konsentrasi. Cuma nanti spesifik diajarinnya kebagi 3. Tapi kita kalau konsentrasi kan milih. Nah, ini kita udah kebagi, kita harus terima semuanya. Perbankan kita ambil, investment kita ambil, sama corporate finance juga kita ambil. Itu ada 3. Nah, perbedaannya di sini tuh lebih spesifik. Lebih spesifik gimana tuh nih contohnya? Kalau yang tidak spesifik, kita tuh biasanya masih membahas hal-hal yang umum ya. Hal-hal yang umum seperti tadi tuh corporate finance dan sebagainya. Kita nih lebih ke yang digital. Oh, oke. Contoh, kita ada blockchain. Blockchain itu baru ada 2. Satu di Cakrawala, satu di IPB. Itu baru ada 2. Blockchain sponsor ya? Itu ya. Jadi baru ada 2. Dan tapi di sini juga kita nggak sembarangan buka. Dosen-dosennya yang ada di sini tuh yang ngajar tuh CBE, Certified Blockchain Expert. Jadi ada license-nya. Ada license-nya Pak. Jadi nggak asal buka kelas gitu ya? Jangan gitu kan. Iya. Promo banget. Ya jangan gitu ya. Jadi CBE. Terus ada mata kuliah investasi digital. Kita belajar pakai TradingView, pakai MetaTrader. Itu sangat teknis. Orang-orang industri, orang-orang yang bekerja di bidang-bidang investment itu sangat dekat dengan tools-tools tersebut. Okay. Tapi kalau yang akademisi itu jarang, lebih banyak teorinya. Teori aja, iya. Itulah bedanya. Kita sangat spesifik. Jadi di sini kita belajar cara menggunakan robot trading di MetaTrader, cara menggunakan analisis teknikal di TradingView, dan cara menggunakan software-software kayak ini langka banget ya, ini software yang dipakai oleh expert di pasar bola itu AmiBroker. Itu jarang dipakai. Nah, kita pakai itu semua. Gitu. Itu jadi lebih spesifik, lebih teknikal gitu. Oke. Kalau di Cakrawala. Keren. Itu. Terus ini ya banyak ya. Sampai ini yang unik lainnya adalah sampai ke algoritmik trading. Jadi di sini finance belajar coding. Gitu. Oh ya? Yes. Ngoding gitu Pak. Ngoding. Finance ngoding. Finance ngoding. Jadi codingnya khusus technical analysis. Misalnya di TradingView itu ada namanya Pine Editor. Pine Editor itu bahasa pemrogramannya TradingView. Nah, itu nanti yang ngajar dokter yang emang spesialis di algoritmik trading gitu. Jadi dokter praktisi gitu dokter ya. praktisi gitu. Jadi sangat teknis itu uniqueness-nya. Oh, oke. Ini jadi topiknya banyak banget nih Pak. Tapi waktu kita mungkin cukup terbatas. Nah, kira-kira nih Pak, menurut Bapak pentingan tadi ya keterampilan yang Bapak jelasin banyak banget yang dapatkan atau ijazah Pak? Oke. Jadi kalau ijazah kita bisa bilang ijazah itu minimum requirement. Dari manapun kita harus punya kita bisa punya ijazah. Ya, jadi syarat untuk kita kerja biasanya harus ada ijazahnya untuk dapat karir yang lebih baik. Jadi kita nggak bisa juga nyepelin kayak yang penting skill, nggak usah ada ijazah. Sementara di luar itu banyak requirement minimal S1, jadi kuliah tetap oke lah. Tapi selain itu kita juga mengalami kendala banyak banget yang ini udah ada ijazah tapi nggak siap kerjaan. Benar. Nggak siap kerja. Nah, akhirnya apa? Kayak misalnya tadi di pekerjaan dibutuhkan Pine Editor, skill untuk melakukan coding dengan TradingView. Tapi di kampus nggak diajarin karena yang diajarin teorinya, gitu ya. Akhirnya ya sudah itu jadi tidak siap kerja. Jadi nggak siap. Makanya setelah lulus nggak tahu apa-apa gitu. Nah, makanya tadi ijazah itu penting untuk minimum requirement tiket. Tapi yang lebih penting menurut saya, kalau misalnya konteksnya kita mau bekerja masuk industri dan berkarya gitu ya, kalau konteksnya itu skill penting. Jadi itu cuma minimum aja gitu, minimum kayak kita mau masuk ke suatu lingkungan, kita butuh tiketnya itu ijazah. Tapi di lingkungan itu mau ngapain, nah itu skill. Benar. Itu yang kita butuhkan. Menarik nih Pak. Nah, kira-kira nih Pak, perguruan tinggi tuh seharusnya memiliki tanggung jawab nggak sih Pak buat setelah lulus itu harus bisa menggaranti atau menjamin bahwa mahasiswanya itu siap di dunia kerja?
gitu. Jadi ada emang yang mungkin kan banyak yang berbeda pendapat ya Pak ya, karena mungkin ada beberapa kampus ya udah hanya sekedar kuliah saja, mungkin bukan sekedar kuliah saja tapi kayak lebih kayak akademiknya aja gitu kan. Sedangkan di Cakrawala University ini kan 70%-nya praktik gitu Pak. Gimana? Saya punya jawabannya gini ya. Itu lebih ke tanggung jawab setelah lulus ya. Misalnya gini, kalau emang kampus itu di apa ya, visi dari kampus itu emang mau mencetak akademisi, tanggung jawabnya mereka harus membuat akademisi yang berimplikasi atau berdampak kepada masyarakat, risetnya. Oh, akademisi maksudnya jadi peneliti. Tapi itu berdampak. Tapi harus bertanggung jawab gitu terhadap output. Tapi kalau emang kampusnya itu fokusnya ke sarjana yang emang siap kerja, masuk ke industri, itu penting, mereka harus bertanggung jawab. Karena gini, kalau nggak begitu, berarti yang kita ciptakan ya quote and quote ya, itu bukan lulusan tapi pengangguran. Jadi kita menciptakan pengangguran, bukan menciptakan lulusan gitu ya. Itu satu. Jadi menurut saya fokusnya ke ini ya, setelah lulus mereka jadi apa, entah itu akademisi ataupun praktisi, kampus tuh punya tanggung jawab kalau mahasiswa itu harus berdampak. Gitu, berdampak. Kalau misalnya emang ini kampus adalah kampus yang siap kerja atau kampus misal kampus bilang ini sarjananya nanti masuk ke industri, ya dia harus punya tanggung jawab tuh. Jangan sampai ya mereka ada di situ, mereka katanya punya skill, mereka katanya dididik, bukti dari mereka terdidik kan mereka bisa berdampak gitu ya. Itu buktinya. Jadi menurut saya, bahkan kalau saya pribadi ya secara moral gitu ya, pasti saya sedih nih kalau ngelihat misalnya ini mahasiswa saya, ini mahasiswa terbaik saya tiba-tiba nggak dapat kerjaan, terus tiba-tiba misalnya luntang-lantung, itu saya sedih gitu. Jadi kalau secara moral aja saya terganggu, harusnya itu jadi tanggung jawab untuk kampus. Benar. Gitu. Harusnya berarti bertanggung jawab ya. Harusnya bertanggung jawab. Iya. Oke. Bedanya Pak, saya nggak tahu, mungkin di luar sana ada yang buka kelas finance gitu ya dan berkuliah gitu. Itu bedanya tuh apa sih? Kan banyak banget influencer yang buka kelas keuangan, perencanaan keuangan, bahkan ada yang trading, kripto dibandingkan kuliah sekarang. Tapi memang banyak banget kampus gitu ya atau perkuliahan yang emang belum menyesuaikan dengan industri yang ada gitu Pak. Itu better mana tuh Pak? Better ikut kelas di luar atau berkuliah gitu Pak? Kelas di luar maksudnya gimana? Sorry. Maksudnya kelas di luar tuh lebih kayak ikut kelas influencer, terus juga atau mungkin kelas-kelas yang informal gitu, atau dibandingkan gitu ya. yang kalau di Cakrawala University kan promo banget. Kalau di Cakrawala kan emang udah kurikulumnya berbasis industri gitu Pak ya. Nah itu kalau misalkan aku nggak tahu seberapa dalam kita ngebahas topik tersebut Pak kalau di Cakrawala. Ya inilah bedanya. Walaupun tadi kita bilang kita sarjana siap kerja, industrial base gitu ya, tapi kita tetap kampus. Cirinya kampus adalah empiris, itu bisa dibuktikan gitu. Empiris itu adalah pembuktian, ilmu itu harus bisa dibuktikan. Nah, jadi bedanya gini, kalau di luar itu kalau misalnya influencer dan lain-lain, let's say ya kita tahu ada influencer besar, kita ikutin, setelah kita ikutin ternyata besoknya scam, itu banyak banget di industri keuangan ya. Kenapa scam? Karena kita langsung percaya kepada mereka, langsung percaya tanpa kita buktikan gitu. Nah kalau di kampus itu adalah tempat pembuktian. Contoh di luar misalnya bilang, oh kita kalau mau investasi yang paling simpel itu menggunakan sistem namanya dollar cost averaging. Di kampus ini, di Cakrawala ini kita uji benar nggak dollar cost averaging itu? Apa tuh Pak? Dollar cost averaging itu adalah satu sistem, salah satu teknik investasi yang populer di luar sana, Nah, di sini kita buktiin bener nggak itu efektif. Itu mahasiswa Cakrawala pakai Excel dibuktiin di berbagai saham, dibuktiin. Kalau itu cuma terbukti di satu saham itu works, tapi di saham lain tidak works, itu artinya itu kebetulan bukan kebenaran. Nah, sementara sorry itu saya nih, apakah di luar sana orang-orang melakukan itu? Itu harus dibuktikan. Nah, kalau kampus itu harus pembuktian. Jadi di sini kita buktiin semuanya. Kata orang di luar sana pakainya sistem ini, kita buktiin pakai Excel, kita buktiin pakai tools-tools yang ada, ternyata tidak terbukti atau mix. Dari misalnya ada saham namanya indeks LQ45, di LQ45 itu ada 45 saham gitu ya. Dari 45 saham ternyata begitu kita menggunakan teknik dollar cost averaging, 23 untung, 22 rugi, kan mix kan. Sementara di sana di luar bilangnya
enggak ini oke karena kita saking percayanya. Terus mereka, ini saya bawa itu, kan? Saya naik mobil ini, saya naik motor itu. Akhirnya mereka percaya tanpa melakukan pembuktian. Kalau di kampus nggak bisa. Mau dosennya bawa mobil sport atau apa, tetap harus dibuktikan. Yang dilihat bukan dosen bawa apa, tapi yang dilihat adalah bagaimana dosen membuktikan keilmuannya itu. Nah itu bedanya. Jadi harusnya lebih nyaman, lebih proven sistem-sistem yang ada di kampus gitu ya. Benar-benar ada credibility-nya gitu Yes, Pak ya. Karena emang udah diseleksi banget dari dosen, kurikulum, terus tadi harus dibuktikan juga di real case-nya gitu kan. Karena kalau misalkan kelas informal seperti itu kan dia ya udah mungkin pengalaman pribadi gitu kan Pak. Betul. Siapa yang menggaranti pengalaman pribadi itu works di tahun yang berbeda, di orang yang berbeda gitu ya. Nah, sementara empirical study itu digunakan untuk apakah ini benar-benar signifikan. Signifikan itu artinya bukan kasuistik. Ini berlaku di orang yang berbeda dan di waktu yang berbeda gitu. Jadi itulah namanya empiris ya. Benar. Gitu. Oke, Pak, kan kita juga ada kelas profesional nih, Pak, ya kan. Nah, tadi mungkin kalau misalkan yang reguler itu kan yang buat kelas 12 SMA yang mungkin lagi mencari kampus gitu, Pak. Kalau yang profesional juga kan mungkin ya udah agak senior lah, Pak. Yeah. Menurut Bapak telat nggak sih, Pak, kita mulai mengenal finance and investment di umur-umur yang sekarang gitu Pak. Let's say umur 30 tahun gitu, kita pengen kuliah lagi. Mungkin mereka udah punya gelar yang lain gitu kan. Yeah. Tapi dia pengen lebih paham terkait finance and investment gitu. Dan ya karena emang kan penting banget gitu ya Pak ya. Gimana menurut Pak? Telat apa enggak, jawabannya tuh enggak ya. Enggak telat sama sekali. Karena kenapa? Saya kasih contoh gini. Misalnya ya, orang-orang di luar ngomong itu waktu tahun 2017 ada siklus Bitcoin naik tinggi. Benar. Di tahun 2021 siklus Bitcoin naik tinggi. Benar. Nanti mungkin di tahun ini ada lagi siklus Bitcoin naik tinggi lagi gitu. Siklus itu terjadi di beberapa tahun gitu. Nah, seandainya mereka kemarin nggak belajar, itu telat kan. Hari ini nggak belajar, itu telat misalnya. Besok nggak belajar, misalnya dibilang telat. Iya, kayak udah telat gitu Pak. Iya. Siklus itu selalu ada. Jadi kalau nggak belajar sekarang itu baru telat. Udah pokoknya sekarang belajar aja gitu ya. Karena siklusnya nanti ada lagi. Begitu nanti siklus itu ada lagi, siklus-siklus di keuangan itu muncul lagi, kita nggak belajar itu baru telat. Makanya udah belajar aja dulu. Nanti siklusnya muncul, itu baru kita bilang nggak telat. Kita nggak telat tuh karena kita udah mulai hari ini kita belajar, itu yang bikin kita nggak telat. Jadi kalau dari saya sih enggak sih, karena salah satu lagi ya, menurut saya nih, di Indonesia ini suka, 30 tahun udah cukup tua apa enggak, 30 tahun tuh muda, 40 tahun tuh muda gitu kan. Untuk belajar tuh umur berapa aja tuh muda gitu, jadi nggak telat sama sekali gitu. Oke, tapi memang mereka nanti yang kelas profesional itu diajari dari awal banget gitu ya Pak, karena kan basicnya fundamentalnya nggak ada gitu kan. Betul. Bayangin ya, anak-anak profesional itu mereka udah punya pengalaman hidup sama pengalaman kerja. Benar. Nah, kan ilmu yang diajarkan sama dengan anak-anak SMA yang pengalaman hidupnya lebih terbatas, pengalaman kerjanya justru nol. Nah, harusnya kan backgroundnya orang profesional ini harusnya lebih siap untuk menerima ilmu daripada anak-anak yang lulusan SMA gitu. Jadi lulusan SMA aja bisa nih belajar ya dengan kurikulum yang sama, masa mereka yang switch karir atau misalnya udah cukup pengalaman yang tadi ya, pengalaman hidup dan pengalaman kerja yang banyak, pasti cara mereka menangkap tuh harusnya lebih baik dari lulusan SMA seharusnya in general ya. Tinggal masalah mereka harus menyediakan komitmen dan waktu. Benar, gitu. Itu waktunya itu Pak. Kan mungkin profesional itu kan dia ada kesibukan lain gitu Pak. Betul. Nah, kita harus seberapa fokus sih Pak untuk mempelajari investment itu tadi ya? Atau emang ya udah lihat di TikTok aja sekilas ya kan, cuplikan clipper 1 menit 2 menit udah berasa kayak saya yang paling tahu nih gitu kan. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang harus kita pahami terkait investment atau finance gitu Pak? Karena kan ini kita nggak bisa ambil garis besarnya aja gitu Pak. Oke, itu juga salah satu concern ya, itu salah satu yang harus disampaikan gini. Misalnya dari 10 saham, dari 100 saham yang ada di ISG hari ini nih, misalnya ISG hari ini ada 100 saham, dari 100 saham pasti ada satu yang naik 20% per hari. Pasti. 20%? Iya, 20% per hari satu saham misalnya ada. Kira-kira ada berapa orang yang berinvestasi di saham? Pasti kan jutaan.
Dari jutaan pasti ada dong yang milih salah satu dari itu secara acak, dia milih saham yang hari itu naik 20%. Benar. Lalu mereka bikin klip. Di klip itu, ini saya jago gitu kan. Itu yang kita bilang. Kalau di luar itu yang sorry ya, mohon maaf banget, yang di konten itu banyak yang kebetulan. Di sini kita belajar kebenaran. Kebenaran tuh gini, kalau kebetulan itu terjadi di masa lalu, masa sekarang, masa depan, di saya, di Mas Daniel, dan di orang lain, kalau itu terjadi terus, kebetulan itu baru kebenaran. Tapi kalau kebetulan itu terjadi cuma di Mas Daniel, di saya nggak terjadi, itu kebetulan. Benar. Nah, klip-klip itu adalah potongan kebetulan buat saya. Buat saya itu potongan kebetulan. Kalau potongan kebetulan itu diuji konsistensinya di berbagai pihak dan di berbagai waktu, di berbagai instrumen, begitu diuji dan hasilnya bagus, itu baru kebenaran. Jadi kalau dari saya ya, kita harus benar-benar fokus sih belajar. Jadi jangan dari situ deh, jangan dari klip. Contoh paling gampang aja. Cari orang-orang yang dulu kita anggap hebat di dunia investment. Misalnya dulu ada jutaan orang tidak menyadari, saya nggak nyebut namanya, tapi tahu kan, jutaan orang tidak menyadari, terus kayak, beli mobil ini murah banget gitu. Apakah mereka konsisten? Enggak kan? Mereka dulu dipuja-puja, hari ini mereka udah nggak ada, gitu. Artinya apa? Itu sebenarnya kalau kita belajar di situ itu cuma kebetulan tuh, makanya fokus belajar yang benar. Cara tahu benar apa enggak apa? Pembuktian empiris, gitu. Pembuktian empiris tuh sesuatu tadi yang bisa dibuktikan kemarin, hari ini, dan besok. Kalau itu kan Mas Daniel ngeklip, oke saya untung sekian, besoknya coba Mas Daniel kalau emang ilmu hebat, hari ini untung 20, besok untung 20 lagi dong. Ternyata nggak bisa kan? Berarti itu cuma saat itu doang, nggak bisa terjadi lagi besok gitu. Jadi belajarlah, nih dari saya, belajarlah di tempat yang benar gitu, bukan di klip. Di klip itu seringkali itu kasuistik lah gitu. Oke, menarik banget nih. Wah. Berarti kalau invest itu pasti kita ada mengalami kerugian atau enggak Pak? Atau kita bisa meminimalisir itu semua enggak Pak? Gitu. Mungkin ya untung terus. Kita kan nggak tahu ya yang dari sosial media seperti itu. Mungkin yang di highlight yang untung-untungnya aja gitu kan. Nah, tapi mungkin ada nggak sih Pak tindakan pencegahannya supaya emang ya kalau emang saya nggak tahu bisa nggak sih Pak kita untung terus atau mungkin kita pasti mengalami kerugian itu kan bisa jadi pengalaman juga buat usernya gitu kan Pak. Gimana menurut Pak Dwi? Oke, ini fun fact ya. Ini sebenarnya nggak tahu sih. Ini ilmu yang spesifik menurut saya yang ada di Cakrawala nih. Ini ilmu yang spesifik ya. Jadi gini, fun fact. Untung itu nggak bisa terus-terusan, itu orang udah tahu ya. Tapi fun fact yang paling penting adalah kalau Mas Daniel investasi trading, untung 9 kali, 1 kali rugi. Kerugian itu akan menghapus keuntungan yang 9. Jadi nggak untung sama sekali gitu. Iya, itu tahu kan, misalnya kita masuk ke situs ya, kenapa judi itu selalu kalah? Benar. Karena kalau judi itu gini, untung 1 nilainya 1, sampai 9 kali untung nilainya 9. Ya kan? Tapi sekali salah minusnya 10. Untung 9 minusnya 10, jadi minus 1 kan? Fun fact-nya adalah, kalau kita mau dapat untungnya besar, misalnya kalau untungnya 10%, tapi ruginya minus 2%. Kalau mau dapat pola seperti itu, kita cuma bisa untung 50%. Jadi untung, rugi, nggak bisa untung terus-terusan. Kalau untung terus-terusan, ujungnya pasti rugi. Tapi kalau untung, rugi, nggak apa-apa selama keuntungannya besar, kerugiannya kecil. Nah, ilmu investment, khususnya di sini, di Cakrawala, kita tuh belajar meminimalisir resiko dan mengoptimalkan profit. Sehingga kalau orang-orang bilang high risk high return, kita jadi risknya itu cukup minim, risknya minim tapi returnnya besar. Itu yang harusnya dilakukan. Itu susah. Kenapa susah? Itu kayak kita berdiri di cermin. Cermin itu kalau kita maju 1, bayangan kita maju 1 juga. Gimana caranya kita maju 1, risknya 1, tapi bayangan kita maju 4, reward 4. Susah kan bikin gitu. Itu yang kita ajarin di sini. Jadi tadi ya fun fact-nya ya, untung terus nggak bisa, sekalinya rugi kita akan hilang. Cara yang benar adalah kita memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Impact-nya kita nggak akan untung terus, maksimal cuma 50%. Dan itu terbukti. Saya melakukan systematic literature review dari 116 jurnal penelitian Scopus Q3. Scopus Q3 itu Scopus yang terindeks Q3, jadi tier atas. Dari 106 atau 116 penelitian, semua bilang kalau mau untung dalam jangka panjang, kemenangan kita tuh nggak akan beruntun. Kita akan lebih banyak, kita akan imbang antara menang dan salah. Oke, jadi nggak untung terus gitu. Sementara
di luar, kalau Mas Daniel mungkin ngelihat konten-konten, iklan-iklan, nanti Iya. akan kelihatan kita winning rate 99. Itu bisa dibuktikan winning rate 99 sekali rugi hilang. Gitu. Sama kayak sorry ya bukan ini, tapi sama kayak kita kenapa kalau di perjudian itu dilarang. Itu kita dibikin untung sering untung. Begitu rugi hilang. Gitu. Itu pembuktian empiris. Jadi balik lagi, kenapa kuliah itu penting? Kenapa skill itu penting? Kuliah penting biar ilmunya nggak salah-salahan dan ilmunya dibuktikan. Skill penting tadi salah satunya biar langsung match dengan apa yang kita butuhkan nanti saat kita kerja atau kita berkarya gitu. Iya, menarik. Ada nggak sih Pak student Cakrawala mungkin bimbingan Pak Dwi yang emang udah mencoba itu langsung? Oke. Mencoba itu ya. Jadi saya ajarin berbagai hal, makanya saya juga senang ya di sini. Ini kampus baru, tapi mahasiswanya sangat antusias ya. Dan saya ajarkan ke beberapa mahasiswa itu hasilnya luar biasa ya. Mereka juga interest tertarik trading dan ini menurut saya mungkin ini tidak berlebihan ya, tapi menurut saya ini luar biasa. Kenapa? Finance and investment tiap semester ada juara tradingnya. Semester 1, Semester 1 juara trading, semester 2 juara lagi. Bayangin. Trading itu adalah uncertain. Penuh ketidakpastian. Bener. Kenapa di tidak pasti itu? Pasti untung aja udah susah. Bener nggak? saya nganggapnya kayak ya udah kayak gambling aja gitu Pak. Kalau misalkan menang terus tuh kayak ini luck atau emang dia skill gitu gini. Pak. Kalau untung misalnya gini, saya untung 2, Mas Daniel untung 4. Itu kan lebih untung Mas Daniel. Iya. Untung konsisten aja susah. Tapi untung konsisten dan unggul itu jauh lebih susah. Bener. Nah, kita melakukan itu tiap semester tuh. Juara di kemarin dari kampus Perbanas kita juara 2, ada lagi juara lagi di Syariah Trading, Stock Trading Competition kita juara lagi The Best Trader gitu di berbagai lomba investasi itu kita sering menang gitu. Jadi itulah kenapa empiris pembuktian itu penting. Jadi ilmunya itu bisa diulang. Kemarin menang, besok menang lagi. Kalau kemarin menang besok enggak, itu kebetulan. Balik lagi tuh ya, itu pentingnya kampus. Nah itu yang terjadi di luar sana tuh kebetulan. Yes, kebetulan. Benar, Masuk ke dalam kebenaran ya, jangan kebetulan ya. Gitu, nanti nggak bisa diulang. Gitu. Ada pesan-pesan nggak Pak buat mahasiswa di luar sana gitu ya, atau student yang emang tertarik di bidang keuangan atau siswa SMA yang tertarik untuk masuk ke jurusan finance atau konsentrasi finance. Kalau di sini kan finance and investment gitu Pak ya. Kira-kira saya nggak tahu dulu kalau misalkan saya tuh Pak, hitung-hitungan itu mungkin banyak jadi public enemy gitu Pak. Iya, kenapa orang tuh harus suka sama finance and investment gitu? Oke. Ya gimana Pak? Ya, kenapa orang harus suka ya? Karena gini, banyak nih ya Gen Z ya, banyak yang ini topik ini lagi hangat. Gen Z itu banyak yang insecure katanya, terutama soal finansial. Karena insecure soal finansial, mereka tuh lari FOMO ikut trading di kripto tanpa ilmu yang cukup. Katanya gitu, kalau yang cowok, karena yang cowok tuh harus punya pride, akhirnya dia mencari investment, mengadu nasib gitu. Sementara kalau yang perempuan katanya tuh, oh saya begini tuh gara-gara misalnya bintang saya Gemini, dia nyari pokoknya dia nyari kenyamanan. Zodiak. Nah, itu insecure ya, karena insecure melakukan itu. Nah, jadi biar nggak insecure ya, belajarlah di tempat yang benar gitu, yaitu kampus gitu kan, belajar di tempat yang benar itu satu. Jadi buat saya industri finance dan investment ini lagi tumbuh banget. Kapan sih kita ngeliat anak SMA pada trading dan invest? Zaman saya SMA tuh nggak ada. Sama saya juga nggak ada. Nggak ada. Jadi baru zaman ini anak SMA begitu tertarik sama investment. Please jangan salah jalan dan ibaratnya gini. Oke, kalian senang naik mobil, kalian senang naik motor. Tapi kalau tanpa skill, tanpa SIM, tanpa license, terus kalian jalan ugal-ugalan, saya bisa make sure kalian akan kecelakaan. Bener gak? Iya bener. Tanpa ilmu mengendarai kendaraan, kalian akan kecelakaan. Jadi saran saya, oke, emang ini populer, ini juga menjanjikan financial freedom misalnya ya, tapi dengan ilmu yang cukup. Sama kayak kendaraan, itu menjamin kita tuh sampai ke tujuan lebih cepat. Tapi dengan ilmu yang cukup, kalau ilmu nggak cukup kita kecelakaan di jalan malah nggak nyampe kan? Benar. Gitu. Jadi buat anak-anak SMA itu pilihan yang bagus. Keberanian kalian masuk ke dunia investment itu pilihan bagus gitu. Lengkapi dengan ilmu yang cukup biar hasilnya sesuai yang kalian inginkan gitu. Oke. Paling cukup sampai sini aja. Terima kasih Pak Dwi atas waktunya. Yes.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, Thank you. ayo, bye-bye. Oke.